tentang ide cerita, pengembangan ide cerita tersebut menjadi premis, kemudian proses pembuatan konsep penokohan. Nah, di minggu kedua dan ketiga kita akan belajar mengenai anatomi tubuh manusia. Di minggu kedua kita akan belajar fokus di kepala, tangan, kemudian kakinya. Di minggu ketiga kita akan belajar proporsi keseluruhan tubuh. Nah, di minggu keempat, kita akan belajar mengenai ekspresi manusia. Kenapa ini dimasukkan? Karena ekspresi ini sangat penting nanti ketika kita bikin cerita, gimana kita bisa menyampaikan ekspresi yang tepat dari sebuah emosional dari karakter tersebut. Nah, kenapa di sini kita masukkan juga. Nah, eee, output di bulan pertama ini nanti hasilnya atau goal-nya, kita akan membuat konsep karakter. Jadi nanti akan membuat sketsa tokoh utama dan ekspresinya. Nah, di bulan kedua nanti kita akan belajar lebih detail lagi. Di minggu pertama bulan kedua adalah mulai merancang desain karakternya. Ya, jadi nanti bikin blueprint, blueprint itu nanti tampak depan, samping, kanan, samping kiri, samping kanan, samping, depan, belakang, kemudian 3/4. Nah, kemudian di minggu keduanya kita mengembangkan lagi, mulai masuk ke cerita lagi, mengembangkan dari premis dan penokohan yang sudah kita buat di minggu pertama ini menjadi plot cerita. Kemudian setelah plot cerita jadi, kita juga perlu membuat apa sih kira-kira pesan moral dari komik kita gitu. Di minggu ketiga bulan kedua kita mulai belajar tentang eh, desain environment. Apa itu desain environment? Desain environment itu adalah kelengkapan dunia atau universe dari komik kita, komik yang kita buat. Nah, di sini kita di minggu ketiga ini akan belajar mengenal perspektif. Ini mungkin bagian yang agak menyebalkan dari banyak penggambar atau visualizer, karena perspektif ini agak sedikit matematis sedikit ya, tapi ini tetap kita berikan meskipun agak sulit sedikit. Cuma harapannya dengan mengenal perspektif ini, kakak-kakak nantinya akan lebih mudah atau luas dalam menggambarkan berbagai gambar dalam berbagai angle pula, gitu. Oke. Di minggu keempat, kita mulai agak keluar lagi dari komik yang kita buat, yaitu belajar tentang dasar mengenal bayangan. Ini penting nanti ketika kita mulai bikin komik dengan versi color. Ini mulai penting ya kalau kalau seperti ini, kenapa bayangan itu harus dipelajari. Nah, di bulan kedua ini nanti kita akan membuat desain properti dan desain landscape dari universe yang kita buat. Oke, di bulan ketiga, minggu pertama kita balik ke cerita lagi karena ini nanti agar di akhirnya kita bisa bikin sampel komik gitu ya. Jadi di bulan ketiga minggu pertama kita akan mencoba belajar bikin naskah komik dari dari pengembangannya melalui plot cerita yang sudah dibuat di minggu kedua bulan kedua. Kemudian dari naskah komik ini kita akan kembangkan, ini mulai start masuk ke gambar ya, membuat storyboard, storyboard dari sampel komik kita. Nah, di bulan ketiga, minggu ketiga, di sini kita mulai coba kenalkan. Jadi kenalkan gimana sih kalau kira-kira belajar bikin komik digital. Nah, yang pertama kita di minggu ketiga ini belajar tentang line art. Line art itu adalah outline atau mungkin ada yang menyebut juga lining. Nah, proses lining atau penintaan. Nah, itu sama. Nah, nanti latihannya bikin dari karakternya dulu gitu. Desain karakter dulu. Kemudian di minggu keempat, ini pertemuan terakhir, kita coba kenalkan bagaimana kita bikin digital coloring. Nah, nanti keseluruhannya dari package 3 bulan ini, nanti di hasil paling endingnya kita akan bikin sampel komik 1 halaman. Berdasarkan dari tugas pertama kan saya sudah bikin itu ya. Berdasarkan dari semua tugas selama 3 bulan itu diwujudkan dalam satu sampel 1 halaman saja. Jadi enggak satu buku ya, 1 halaman saja. Kalau satu buku nanti terlalu lama. Gitu. Nah, berikutnya itu tadi
apa yang akan kita pelajari selama 3 bulan ya. Nah ini tugas atau project selama kita belajar bersama di kelas komik ini. Nah ada dua project atau tugas. Yang pertama adalah weekly. Weekly project ini wajib kalau ini ya. Nanti akan mendapatkan nilai dan review dari mentor. Nanti kalau minggu ini berarti reviewnya dari saya. Kalau minggu berikutnya dengan masing-masing mentor yang akan mengajar di hari itu. Untuk pengumpulan tugasnya, sebenarnya ada deadline-nya, deadline-nya atau batas akhir pengumpulannya adalah 6 hari setelah webinar hari ini atau live class hari ini. Berikutnya yang kedua adalah fun challenge. Fun challenge ini nggak wajib, sebenarnya cuma buat senang-senang, buat happy-happy aja, nggak wajib. Cuma kalau saya boleh menyarankan, cobalah ikut. Karena di sini kita sama sekali lepas dari konsep atau ide atau apapun ya. Cuma kita bikin gambar aja gitu. Untuk deadline-nya sama, 6 hari juga. Nah, cuma selama 3 bulan ini akan ada 3 macam fun challenge. Untuk bulan pertama, kita akan mencoba membuat fun challenge adalah tebak karakter. Nah, kemudian yang bulan kedua adalah membuat fusion karakter. Yang bulan ketiga adalah komik berantai. Nah, di bulan pertama ini nanti untuk tebak karakter, eh, kita akan memberikan clue, siapa sih tokoh tersebut. Kemudian dari kakak-kakak semua akan menebak dalam bentuk gambar. Oke ya. Berikutnya yang kedua, fusion karakter. Ini sama, kita akan kasih clue 2 karakter. Kira-kira kalau 2 karakter ini atau tokoh ini digabungin, nanti akan memunculkan karakter baru seperti apa ya. Nah, ya nanti fun challenge-nya seperti itu di bulan kedua. Untuk bulan ketiga, nanti kita akan kasih clue dalam bentuk komik dan dari kakak-kakak yang akan melanjutkannya. Dan di minggu berikutnya akan dipilih yang terbaik mana untuk dilanjutkan ke minggu berikutnya. Begitu sampai selesai selama 1 bulan. Oke ya. Nah, itu tadi sedikit gambaran apa yang akan kita jalani atau akan kita lakukan seandainya kita selama 3 bulan akan belajar di kelas komik kita ini. Oke, saya langsung aja sambung ke materi minggu ini. Untuk minggu ini, materinya adalah membuat ide cerita, premis, dan penokohan. Oke ya. Nah, yang pertama, apa itu ide? Nah, ide adalah kalimat yang menjadi landasan sebuah cerita. Nah, saya sendiri dulu waktu awal-awal belajar bikin komik juga salah. Ternyata bikin ide itu lebih sering eee, bikin ide yang wujudnya sudah jadi cerita gitu. Sebenarnya tidak. Jadi ide cerita itu masih bentuknya dalam bentuk kalimat. Itu yang perlu diingat ya. Nah, kalimat yang apa? Yang menjadi landasan dari cerita yang akan kita buat. Tipsnya, coba carilah ide dengan hal-hal yang kita kuasai terlebih dahulu. Misalnya, problem atau masalah kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita adalah anak SMA misalnya, ya coba cari, ide-ide dari seputar kehidupan kita sebagai anak SMA. Misalnya kita seorang ibu rumah tangga, coba cari ide seputar masalah-masalah kehidupan berumah tangga sebagai ibu rumah tangga, seperti itu. Jangan, mencoba cari karena ini masih belajar ya, kalau saya menyarankannya seperti itu karena masih belajar, proses belajar, carilah ide yang, kita kenal dan kita lakukan setiap harinya. Itu lebih mempermudah untuk proses belajarnya. Selanjutnya yang kedua, tipsnya adalah jangan pernah takut punya ide. Kadang kita merasa punya ide itu, sederhana, biasa aja lah. Mungkin, kok idenya jelek ya, nggak keren, misalnya seperti itu. Nah, itu nggak perlu khawatir, karena apa? Karena ketika yang penting kita punya ide yang kira-kira kita kuasai, eee, apa ya, cerita yang mungkin akan kita buat, ide ini nanti bisa di-develop atau dikembangkan menjadi ide yang lebih menarik lagi. Nah, proses pengembangannya ini nanti wujudnya akan menjadi premis. Nah, jadi premis itu sendiri sebenarnya adalah pengembangan dari ide cerita kita. Nah, cuma premis itu adalah memiliki definisi sendiri ya. Jadi premis merupakan satu kalimat sama, kalimat juga ya belum jadi cerita.
satu kalimat yang menggambarkan inti keseluruhan dari cerita kita. Oke ya, saya ulangi, satu kalimat yang menggambarkan inti keseluruhan dari cerita. Tipsnya dalam membuat premis yang baik adalah harus singkat, jangan terlalu bertele-tele. Singkat, kemudian jelas dan menarik. Nah, ini poin yang ketiga ini yang paling penting. Gimana kita bikin ide kita yang mungkin awalnya nggak menarik jadi menarik. Nah, di situ. Yang kedua adalah terdiri dari, jadi ada formulanya yang bikin premis itu ya. Sebenarnya ada 4, tapi di sini 3 aja dulu. 3 ini sudah cukup jadi sebuah premis yang baik. Eh, Premis itu terdiri dari deskripsi tokoh utama. Deskripsi tokoh utama maksudnya adalah keterangan tokoh utama. Kemudian ditambah tujuan akhir atau tujuan final atau goal yang ingin dicapai oleh si tokoh utama tersebut. Nah, yang ketiga adalah ditambah dengan hambatan yang menghalangi dalam proses si tokoh utama mencapai tujuannya. Oke. Nah, selanjutnya setelah nanti kita sudah bisa bikin ide dan premis, nah, kemudian kita perlu mengembangkan ke proses selanjutnya yaitu penokohan. Penokohan ini beda ya antara tokoh dan penokohan ini berbeda. Jadi kalau tokoh sendiri adalah pelaku atau individu yang ada dalam cerita kita yang menjalani peristiwa demi peristiwa dalam sebuah cerita. Nah, kalau penokohan sendiri adalah penyajian watak, lebih ke karakteristik tokoh tersebut sebagai kesan atau citra yang akan digunakan dalam sebuah cerita yang kita buat tentunya. Jadi dalam sebuah cerita sebetulnya bukan kita yang bercerita ya. Sebenarnya ya kalau komik itu udah jadi itu, sebenarnya bukan kita yang bercerita secara langsung, tapi justru si tokoh tersebut yang mengantarkan jalannya cerita melalui peristiwa demi peristiwa yang ia jalani dalam cerita itu. Nah, tujuan dari pembuatan penokohan ini, proses penokohan ini adalah membedakan peran tiap tokoh yang muncul dalam sebuah cerita. Oke ya. Nanti sebenarnya kalau membuat penokohan ini nggak cuma tokoh utamanya, semua tokoh yang muncul di komik kita nanti harus ada eh, tokoh penokohannya. Jadi misalnya tokoh utamanya si A, seperti apa, kemudian tokoh peran pembantunya si B, si C misalnya seperti apa kedua-duanya. Kemudian mungkin ada tokoh protagonis, antagonis seperti apa. Nah, itu harus dijabarkan semuanya. Cuma nanti sehubungan dengan ini hanya tugas atau latihan nanti kita utamakan di tokoh utama terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada satu catatan lagi bahwa dalam membuat tokoh sebenarnya kita nggak harus bikin tokoh itu harus manusia. Di kelas komik kita ini juga sama, di proses latihan ini pun juga sama. Saya tidak mewajibkan tokoh yang kita ciptakan adalah manusia. Jadi bisa juga tokoh itu misalnya hewan, atau tumbuhan, atau monster mungkin sekalipun, alien, robot misalnya, bahkan mungkin benda-benda mati yang diinsankan atau dibuat menyerupai manusia. Maksud diinsankan itu ya, jadi menyerupai manusia, dibikin seolah-olah dia seperti manusia, punya tangan, punya mata, punya kaki. Nah, misalnya contohnya karakter SpongeBob itu yang harusnya cuma spon aja, tapi di sini ada matanya, ada tangannya, ada kakinya, misalnya seperti itu. Nah, seolah-olah dia hidup dan berjalan, berbicara, berinteraksi seperti manusia, misalnya begitu. Nah, dalam proses pembuatan penokohan ini nanti ada 4 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah latar belakang si tokoh yang kita buat penokohannya. Nah, latar belakang ini nanti bisa berhubungan dengan masa lalu si tokoh, keluarganya, dia di kehidupan keluarganya seperti apa, misalnya keluarganya ini seperti apa, kemudian lingkungan tempat hidupnya, dia secara sosial mungkin nakal, baik, sopan, misalnya seperti itu. Kemudian bisa juga mulai menyinggung masalah sebab konflik yang akan muncul nantinya juga bisa, maupun sesuatu yang menjadi alasan dari tujuan si tokoh tersebut, itu juga bisa. Selanjutnya yang kedua, ciri tokoh. Ciri tokoh ini juga perlu kita jelaskan. Nanti ada 2, ciri fisik maupun non fisik. Kalau ciri fisik artinya bisa terlihat langsung dengan mata kita. Itu biasanya misalnya rambut, matanya seperti apa, tinggi atau pendek misalnya seperti itu, umurnya, berat badannya misal seperti itu.
Sedangkan yang kedua adalah ciri non fisik. Ciri non fisik ini biasanya lebih berhubungan ke psikologis, kemudian secara emosional misalnya seperti itu. Kemudian contohnya, eee, orangnya smart, baik, kemudian, eee, cerdas, pelupa, eee, mudah marah misalnya. Nah, itu bagian dari, ciri-ciri non fisiknya. Yang ketiga adalah kebiasaan. Nah, untuk kebiasaan ini penting sekali meskipun, nggak banyak yang memperhatikan ya, tapi menurut saya ini jadi penting sekali. Kenapa? Karena kebiasaan ini nanti usahakan cari sesuatu yang unik dan ikonik. Jadi nanti ketika hal ini dilakukan oleh si tokoh yang kita bikin penokohannya ini, itu akan membuat orang itu akan teringat pada si tokoh tersebut, gitu. Untuk, yang keempat adalah tujuan. Tujuan dari si tokoh, yang kita buat penokohannya, gitu. Nah, ini ada beberapa contoh, oke. Yang pertama adalah contoh tentang ide cerita. Nah, ide cerita itu kan bebas aja ya, nggak usah harus yang bagus-bagus dulu, nggak masalah gitu. Nah, ini contoh ide ceritanya adalah persahabatan manusia dan kucing misalnya. Kemudian, dikembangkan nih di premisnya. Jadi, seekor robot kucing dari masa depan yang bertugas menjaga seorang anak, namun anak itu manja dan cengeng. Untuk contoh yang pertama ini mungkin udah banyak yang tahu ya ceritanya kira-kira komik apa, karakter apa, mungkin banyak yang tahu, pastinya banyak yang tahu lah gitu. Nah, kemudian yang kedua ini ada contoh lagi, ini contoh dari kita sendiri, yaitu, ide ceritanya sisi lain dari kerusuhan 98 gitu. Mungkin kalau yang, pada saat itu belum lahir, nggak tahu juga ya, tapi nanti bisa di-browsing-browsing, apa sih itu kerusuhan 98 gitu ya. Dan dari situ lebih banyak cerita-cerita yang menyedihkan. Jadi di sini, eee, kita coba pengen kira-kira ada sisi lainnya nggak sih? Nah ternyata memang ada, eee kemudian dikembangkan di premisnya ini menjadi seorang anak desa yang ingin sekali, eee, nonton idolanya bertanding tapi tidak memiliki televisi. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan kerusuhan 98 tersebut, nanti mungkin bisa di-browsing-browsing aja dulu. Oke, selanjutnya ini untuk contoh penokohannya. Nah, nanti seperti ini, misalnya, tokoh utamanya siapa gitu ya, kemudian latar belakangnya seperti apa. Nah, seperti ini ada contohnya. Jadi, kebetulan namanya Gultom atau Tom, si tokoh ini tinggal di desa bla 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 ini ya, enggak saya bacakan semua nanti kelamaan takutnya. Nah, di desa dia itu seperti apa kira-kira kehidupannya di sini digambarin, kemudian, eee, dia sendiri seperti apa kesibukannya, kemudian apa kesenangannya sehari-hari, ngapain aja. Nah, ini di sini dijelaskan semua sebagai latar belakang cerita. Kemudian di bagian B adalah ciri tokoh. Si tokoh ini ciri fisiknya seperti apa sih? Oh, ternyata dia keturunan Jawa Padang gitu ya. Itu kan kita bisa saksikan orang Jawa dan Padang itu kan berbeda secara fisik. Nah, kalau dia kira-kira keturunan Jawa Padang itu seperti apa ya penggabungannya, kira-kira seperti itu bisa dibayangin. Kemudian kulitnya sawo matang, badannya ideal, tegap, matanya lebar misalnya, rambutnya lurus, nah seperti itu. Kalau ciri non fisiknya misalnya mandiri, memiliki jiwa kepemimpinan, wataknya keras misalnya, dan sebagainya. Untuk kebiasaannya di sini kebetulan kebiasaannya adalah, eee, dia sering menirukan maaf, sering menirukan, idolanya Haryanto Arbi yang memiliki julukan Smash 100 Watt. Nah, itu. Dia kalau pas lagi main bulu tangkis sering teriak gitu, "Smash 100 Watt," gitu, nah misalnya seperti itu. Nah, itu nanti jadi karakter yang cukup, kuat buat si tokoh ini karena, ketika dia mengatakan itu semua orang jadi terpikir ke dia gitu, karena nggak banyak juga orang yang melakukan hal ini gitu. Kemudian yang keempat tujuan dari si tokoh ini adalah ingin nonton idolanya bertanding di ajang Thomas Cup 98. Nah, oke, itu untuk materi hari ini. Jadi, untuk sesi pertama sudah selesai, kita buka sesi kedua, kita masuk ke sesi kedua. Saya buka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Silahkan mungkin ada yang mau bertanya tentang prolog seluruh materi selama 3 bulan maupun dari materi hari ini, eee, silahkan.
3 dulu ya, nanti, karena takutnya kalau nggak di, eee, bagi-bagi nanti waktunya habis. Oke, saya buka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Oke, satu. Oke, silakan. Oke ya, sudah 3 ya, tambah silakan Kak Ersa dan Kak Aulia. Oke, saya sambil, ini saya jawab dulu ya untuk pertanyaan pertama dari Kak Fathia Aufa. Eee, Pertanyaannya adalah, Kak, tips mengembangkan ide cerita, kemudian gimana membuat plot cerita yang baik? Oke, untuk mengembangkan ide cerita, jadi setelah kita punya ide cerita, kemudian nanti kita kembangkan ke proses pembuatan premis. Nah, premis itu sebenarnya pengembangan ide itu di premis ini. Nah, untuk formulanya tadi, yang sudah saya jelaskan ya, jadi nanti kita harus karena kenapa, di premis ini yang menjadi poin utama adalah tokoh utama, karena sebenarnya dalam satu cerita itu, si tokoh utamalah yang membawa keseluruhan cerita dari awal sampai akhir. Makanya, eee, untuk premis ini nanti berhubungannya dengan tokoh utama. Sebentar ya, coba. Nah, misalnya seperti ini. Contohnya tadi misalnya persahabatan manusia dan kucing, itu biasa sekali dan banyak terjadi, cuma di sini akhirnya dikembangkan lagi yaitu, yang pertama tadi apa, deskripsi tokoh utama, keterangan tokoh utama. Nah, yang berwarna hijau ini deskripsi tokoh utamanya, yaitu seekor robot kucing dari masa depan. Nah, itu sudah jadi, deskripsi tokoh utamanya. Kemudian yang kedua adalah tujuan dari si tokoh utama tersebut. Nah, apa tujuannya? Dia bertugas menjaga seorang anak. Jadi tujuan itu biasanya bisa berisi mengenai tugas, bisa berisi tentang tujuan itu sendiri, atau keinginan. Nah, biasanya itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah, hambatannya. Hambatannya itu yang warna biru ya. Namun ternyata anak yang dijaganya itu, anak itu, sifatnya manja dan cengeng. Nah, itu hambatannya adalah sifat manja dan cengeng. Eee, ini karakternya mungkin tahu semua ya, Doraemon ini ya, ceritanya Doraemon. Dan memang kalau dari sejarahnya terciptanya Doraemon memang seperti ini. Jadi si penciptanya itu, beliau memang bersahabat dengan kucing, kemudian kebetulan ada order, dia harus bikin komik baru, mau bikin apa ya, akhirnya punya ide ini. Cuma dia berpikir ketika hanya menceritakan persahabatan kucing dan manusia itu biasa aja, akhirnya dia berpikir sampai akhirnya, suatu momen, kejadian itu membuat dia jadi punya ide si Doraemon ini. Di saat dia sedang kelelahan mencari idenya sampai ketiduran, kebetulan istrinya marah-marah karena kebetulan secara ekonomi saat itu dia agak kesusahan gitu ya, marah-marah, dia terbangun saat berjalan, menghampiri istrinya, dia terpleset, jatuh gitu ya, kena mainan anaknya. Di situ dia pusing, panik, bingung gitu ya, aduh banyak banget masalah gitu. Akhirnya dia terpikir, "Wah, seandainya ada sesuatu yang bisa menyelesaikan semua masalah saya dengan mudah dan cepat." Nah, dari itu dia terpikirlah ide robot kucing dari masa depan ini. Nah, ceritanya begitu, Kak. Jadi dalam proses pengembangan ide sebenarnya seperti itu. Kita, bisa mengembangkannya, melalui pembuatan premis. Oke, semoga cukup bisa menjawab ya, dari pertanyaan Kak Fathia tadi ya. Oke, pertanyaan kedua dari Kak Erza. Apakah nanti bakal diajari bagaimana menggunakan software untuk membuat komik? Oke, nah ini banyak kali ditanyakan. Ini, eee,
Yang pertama yang sering ditanyakan adalah, "Kak, nanti kira-kira digital atau manual?" Kemudian, "Nanti style-nya apa?" Kemudian, "Pakai software apa?" Nah, 3 pertanyaan ini sering sekali ditanyakan. Untuk menjawabnya begini, jadi untuk komik sebenarnya, kita bebas mau pakai media digital atau manual. Selama itu bentuknya gambar yang ada ceritanya, itu sudah bisa disebut komik. Itu pertanyaan pertama ya, jawabannya begitu. Kemudian yang kedua, Kak, kira-kira pakai style apa ya? Nah, di kelas ini kita bebas mau pakai style apa aja, yang bisa pakai style manga silahkan, yang mau pakai style Amrik silahkan, mau pakai style kartun silahkan. Nggak masalah, semuanya sama-sama bagus gitu. Tergantung bagaimana kita membuat rangkaian cerita dalam bentuk gambar yang berurutan. Lebih di situ ya. Kemudian yang ketiga masalah software, kita tidak menentukan software apapun. Jadi untuk software ini bebas, yang mungkin yang pengen pakai digital tidak harus pakai software tertentu. Cuma memang di bulan ketiga kenapa kita sengaja masukkan materi digital, itu tujuannya untuk pengenalan bagi yang mungkin sama sekali belum tahu. Kemudian yang sudah tahu pun juga bisa mengenal, sebenarnya urutan proses pengerjaannya seperti apa sih. Nah, jadi, untuk software sendiri kita tidak mewajibkan dan tidak mengajarkan secara spesifik software apa, tapi lebih ke proses pembuatan dengan menggunakan media digital. Begitu ya Kak Ersa ya. Yang ketiga dari Kak Aulia, eee, premis itu kayak sinopsis cerita ya Kak? Oh, sedikit berbeda ya. Jadi sinopsis itu sebenarnya munculnya setelah cerita jadi. Setelah jadi baru kita bikin sinopsisnya. Jadi sinopsis itu rangkaian ceritanya. Tapi mungkin kalau di proses penggunaan pembuatan novel mungkin agak sedikit berbeda ya. Saya kurang tahu juga karena bukan, pembuat novel, mungkin akan sedikit berbeda. Tapi intinya kalau sinopsis itu adalah, rangkuman dari cerita. Jadi beda sama premis. Kalau premis itu benang merah, maaf ya agak-agak, bahasanya mungkin agak pakai berandai-andai sedikit, benang merah dari keseluruhan cerita, gitu. Jadi, sebuah kalimat yang menceritakan inti cerita dari awal sampai akhir. Nah, kalau contoh dari yang tadi, seperti yang ini ya, komik Doraemon ya. Nah, inti ceritanya kan sebenarnya seekor, robot kucing dari masa depan yang bertugas menjaga anak. Namun anak itu manja dan cengeng. Nah, sebenarnya kan itu. Itu dari awal sampai akhir cerita Doraemon itu seperti meskipun dari cerita yang lepas, lepas dalam artian yang sekali tamat, atau cerita yang berseri, atau dari komik yang chapter-chapter, setiap chapter ganti cerita seperti itu, semua sama, konsepnya sama. Seekor robot kucing dari masa depan yang bertugas menjaga seorang anak, si Nobita itu ya. Tapi anaknya itu manja dan cengeng, ya, semuanya sama seperti itu. Jadi sebenarnya premis itu adalah rangkuman dari cerita dari awal sampai akhir, tapi bukan dalam bentuk cerita ya, tapi bentuknya adalah kalimat. Oke ya, semoga bisa menjawab dari pertanyaan Kak Aulia. Oke, selanjutnya untuk sesi pertanyaan yang kedua, ini mungkin, untuk sesi pertanyaan sudah saya tutup dulu ya karena sudah jam 7.45 sebentar lagi. Jadi habis ini masih ada satu sesi lagi penyampaian materi tugas. Jadi untuk sementara saya tutup, untuk pertanyaannya di kelas live kelas ini nanti bisa dilanjutkan melalui channel grup. Channel grup ini nanti usahakan pertanyaan-pertanyaan melalui info grup ya, jangan lewat yang grup komiknya ya, tapi, info grup komik. Ya, nanti bisa dicek lagi di grup. Oke, saya lanjutkan untuk sesi tanya jawabnya. Oh, ini sudah terjawab ya dari pertanyaan Kak Dani. Kak mau nanya, boleh gambar di kertas? Boleh. Selanjutnya dari Kak Rasgina, Kak nanti kita akan belajar digital art, biasanya disarankan buat pemula pakai aplikasi apa ya? Oke, kalau untuk pemula atau yang masih belajar, saya lebih menyarankan, meskipun saya sebenarnya bukan pengguna ya, kalau saya sendiri saya menggunakan Photoshop, itu lebih untuk desktop atau PC sebenarnya. Cuma kalau untuk pemula, saya lebih menyarankan software apapun yang kira-kira bisa digunakan di smartphone. Itu jauh lebih simpel, karena beberapa sudah saya lihat, ya tools-nya lebih simpel ya, nggak terlalu banyak tools, jadi tidak membingungkan gitu. Lebih belajarnya nanti adalah membiasakan menggores
di media digital. Kemudian, pertanyaannya sama dari Kak Reizelda, rekomendasi dari Kakak kira-kira apa ya software-nya? Ya itu tadi kalau untuk proses belajar, tapi kalau untuk masuk ke expert sebenarnya pakai apa aja enggak masalah, cuma kalau menurut saya pakai Photoshop itu kelebihannya di situ filter-filternya lebih komplit, itu aja sih. Tapi kalau misalnya untuk proses belajar saya lebih menyarankan yang tadi. Oke, selanjutnya dari Kak Felicia, Kak kalau dalam penulisan premis perlu menulis plot twist-nya nggak? Oh tidak perlu. Jadi kalau plot twist nanti masuknya ke bulan kedua. Nanti kita di proses pembuatan plot itulah kita akan menyampaikan plot twist. Oke. Selanjutnya dari Kak Fatia, Kak mau nanya lagi di tugas final kita untuk kolaps antara member itu sistemnya gimana Kak? Kenapa nggak buat komik sendiri? Oke, jadi kenapa kita kan dari bulan pertama sampai kedua sampai ketiga pun kita menyiapkan membuat konsep visual sebenarnya dan konsep cerita dari komik kita. Nah, kalau bikin komik dari hasil yang kita pikirkan, kita renungkan, kita ciptakan, itu sensasinya mungkin kita juga sering merasakan. Tapi di sini yang pengen ditambahkan sedikit kesulitan adalah bagaimana kita membuat komik tapi dari bukan buah pikiran kita. Bagaimana kita harus menggambarkan atau memvisualkan itu. Nah, di sini ada tingkat kesulitan yang tambah lagi gitu. Oke ya, jawabannya itu. Tapi nanti sebenarnya masih akan coba kita godok lagi karena di sesi terakhir ujian itu pengennya agak sedikit boom gitu ya tugasnya, yang mungkin jadi agak berat sedikit. Cuma nanti akan kita bicarakan lagi biar lebih menarik lagi. Oke. Kemudian untuk maaf ini karena namanya Hope Love Milk ya, saya kurang tahu ini sebenarnya Kak siapa. Oke, mau nanya apakah recap sama dengan premis? Maaf kalau recap saya kurang paham sebenarnya apakah sama dengan premis, tapi ada beberapa orang yang menyamakan premis itu sama dengan logline. Mungkin ada yang pernah dengar logline lah ya. Itu ada yang menyamakan antara premis dan logline. Karena premis ini kalau di novel sedikit berbeda ya, beda sama di komik atau kalau di komik ini masih mirip sama di film animasi gitu. Kalau untuk recap sendiri saya kurang tahu. Sebenarnya recap itu lebih ke apa, saya kurang paham. Oke, selanjutnya ini sama dari Kak Mufidah masalah aplikasi ya. Kalau gambar yang free kayaknya banyak ya. Cuma saya nggak bisa sebutkan di sini langsung. Mungkin kayak Medibank itu kayaknya juga free ya kayaknya. Terus ada apa saya lupa. Ada beberapa sih banyak yang free Kak. Gitu. Oh iya, kalau saya boleh menyarankan, mungkin kalau untuk beli yang original kan agak mahal. Jadi cobalah pakai trial karena kalau nanti ketika ada masalah lebih aman gitu ya. Ibispen, oh ya betul Ibispen ya. Oke, selanjutnya. Oh ya, ada satu kalau yang mungkin enggak terbiasa pakai smartphone, kalau yang lebih suka pakai laptop atau komputer, itu bisa pen tool Sai. Sai ini lebih lebih mudah buat belajar karena di situ ada apa ya istilahnya ketika kita menggores itu dia ada yang sedikit otomatis melembutkan goresan kita. Nah, ini lebih mempermudah untuk belajar dibanding misal belajar di Photoshop. Itu kalau untuk yang komputer atau laptop ya. Cuma kalau mau pakai komputer atau laptop, Kakak harus beli pen tablet. Nah, kalau pen tablet sendiri itu nanti ya lumayan sih harganya, tapi cuma kalau ingin belajar lebih lebih lanjut lagi silahkan. Itu hanya hanya sedikit info saja. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Tiara, gimana cara supaya si premis ini ceritanya bisa sederhana seperti contoh komik Doraemon, tapi para pembaca bisa terus tertarik dan nggak ngebosenin. Nah, ini nanti setelah kita bikin premis, tentunya hal yang menentukan selanjutnya adalah di proses penokohan.
tentunya di proses penokohan tokoh utama itu, karena penokohan kan nggak cuma tokoh utama, ada banyak sebenarnya ya, nggak cuma tokoh utama, jadi banyak, semua tokoh yang ada di situ yang mempunyai peran penting, itu harus dibuat penokohannya. Nah, cuma yang kunci utamanya adalah di proses penokohan si tokoh utama ini. Karena, di proses latar belakangnya itu akan sangat membantu kita dalam proses membuat cerita nantinya, plot cerita nantinya itu menjadi lebih menarik. Kalau untuk biar nggak bosen tentunya, konflik ya sebenarnya dari cerita itu sebenarnya yang bikin kita nggak bosan adalah konfliknya. Gimana kita menciptakan konflik itu bisa menarik gitu. Meskipun di masalah-masalah sederhana sekalipun. Misalnya contohnya kita mau pergi ke sekolah, mau sekolah, kebetulan bangun kesiangan gitu, bangun kesiangan, akhirnya nggak mandi, nggak apa kan, eee, sikat gigi aja, cuci muka, pakai baju, berangkat. Di tengah jalan, lihat jam mau berangkat, oh jam 7, kurang 15, masihlah nyampelah jam jam 7 gitu ya, ngebut. Di tengah jalan ternyata karena dia tergesa-gesa, dia lupa nggak ngisi bensin gitu ya. Bensinnya habis nih, bensinnya habis. Setelah bensinnya habis, dia harus dorong motor itu. Motor itu, ternyata ada, pom bensin eceran gitu kan. Dia beli gitu. Pas waktunya mau bayar ternyata dompetnya ketinggalan misalnya. Nah, akhirnya dia, harus meninggal, handphone ya untuk, "Pak maaf, ini saya titip handphone dulu nanti siang saya ambil sambil saya bayar, bensinnya," misalnya gitu ya. Udah dia aman nih, oh oke lah sampai sekolah nggak terlambat nih. Berangkat, ternyata di tengah jalan bannya bocor gitu kan. Bannya bocor, terus aduh gimana ini, kalau saya nambal ban nggak punya uang, kalau misalnya nggak nambal ban mau gimana lagi, akhirnya dia ketemu tambal ban. Dan jarak dari sekolah udah deket gitu ya. Akhirnya dia karena mikir nggak bisa bayar juga, motornya ditinggal, dia akhirnya lari gitu. Ternyata, begitu sampai di depan sekolah, udah capek-capek depan sekolah, ternyata sekolahnya sepi gitu, pintunya tertutup rapat, eee, waktu dia nanya orang, "Kok libur?" Gitu kan, ada orang, warung di situ dia nanya, "Loh ini kan hari Minggu Mas," gitu. Ternyata dia itu salah hari, lihat hari dan akhirnya apa yang dia usahakan dari awal itu untuk sampai ke sekolah dengan berkeringat lelah-lelah lari-lari, ternyata percuma juga karena ini hari Minggu dan dia mau ngapain gitu kan. Akhirnya, dia harus pulang dan menyelesaikan masalahnya yang tadi, masalah bayar tambal ban, masalah bayar bensin dan seterusnya. Misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya yang bikin menarik itu problem-problemnya, bukan masalah, dia mau berangkat sekolah terus terlambat itu tadi, tapi problem-problemnya itu, gitu. Oke, ya dari kamu pribadi ya, gambar di tablet boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Oke, kalau untuk pertanyaan saya stop dulu, oke, mungkin nanti kalau untuk, ini ada pertanyaan yang akan saya jawab oh ini banyak sekali. Ada pertanyaan dari Kak Sasha, ini sedikit ini ya, sedikit maaf bukan bukan syarat atau apa, tapi ini penting juga kita perlu menghargai juga masalah ini. Jadi, eee, untuk kasus ini misalnya ada beberapa kepercayaan, eee, di agama Islam ya gitu ya, ada yang melarang untuk menggambar. Nah, sebenarnya larangan menggambar ini kan macam-macam, ada yang mengenai nggak boleh gambar yang bernyawa atau apapun gitu ya. Nah, eee, nanti silahkan bisa japri saya aja untuk pertanyaan ini, cuma seandainya toh memang dari kakak-kakak di sini ada, nanti bisa langsung komunikasi dengan saya aja, dan tentunya nanti akan saya coba kasih solusi yang kira-kira bisa sama baiknya dan bisa membantu kakak-kakak semua. Yang terpenting adalah di sini, kita
bisa sama-sama belajar gimana sih caranya bikin komik. Itu ya Kak Sasha. Oke. Oh. Maaf, sebentar saya cek pertanyaan dulu ya. Semoga udah nggak ada pertanyaan lagi, takutnya ada yang terlewat. Oke, dari Kak Yoga, ini nanti sebenarnya jawabannya lebih di proses pembuatan plot cerita, tapi intinya jawaban saya ketika cerita sudah masuk klimaks, itu pasti nggak mungkin ada klimaks lagi. Di sini kita sebagai pembuat ya, sekali lagi sebagai pembuat bukan sebagai pembaca. Kalau pembuat tentunya dia tahu mana yang klimaks asli dan klimaks yang istilahnya, contohnya misalnya seperti plot twist, itu mungkin ada klimaks sampingan sebelum klimaks utamanya, biasanya seperti itu. Contohnya itu. Nah, nanti untuk lebih detailnya nanti bisa dijawab disambung waktu kita bikin plot cerita. Oke? Kalau jawaban utamanya adalah enggak, kalau udah klimaks ya itu udah klimaks itu yang terakhir, paling terakhir gitu. Untuk genre bebas, cerita bebas. Kalau untuk penokohan sendiri harus kontras kah tiap karakter? Untuk kontras atau tidak itu sebenarnya tergantung dari apa yang ingin kita sampaikan. Kalau kita misalnya contoh ya, kita cerita-cerita untuk anak-anak, sebaiknya kontras. Karena logika anak-anak berbeda sama audiensnya nanti pembacanya anak-anak gitu ya. Itu akan berbeda dengan pembacanya remaja atau dewasa. Tapi kalau sudah dewasa atau remaja tentunya tidak kontras pun nggak masalah gitu ya. Artinya seandainya tokohnya mirip-mirip, itu nggak masalah. Tapi ada satu hal yang penting harus diperhatikan adalah dia harus punya ciri. Jadi tidak benar-benar sama gitu ya. Meskipun kalau kita perhatikan karakter Ipin Upin, dia kembar, tapi keduanya punya karakter yang berbeda. Dia kembar, tapi salah satunya itu adalah tokoh utama. Jadi tokoh utama itu nggak mungkin lebih dari satu, pasti satu. Oke ya, ini jadi pegangan penting sekali bahwa tokoh utama itu pasti satu. Meskipun dia tokoh kembar, itu pasti hanya salah satunya. Misal seperti karakter Ipin dan Upin. Tokoh utamanya adalah Upin. Dia yang selalu mempunyai inisiatif, sedangkan yang satunya cuman lebih ke mendukung, misalnya dengan betul 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 betul, misalnya seperti itu. Nah, contohnya itu. Oke, saya lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi penyampaian materi tugas. Oke ya, eee, sudah hampir jam 8. Oke, untuk project pertama yaitu weekly 1 project. Membuat ide cerita dan ide cerita, premis dan penokohan. Nanti buatlah ide cerita dengan gagasan sendiri. Setelah mendapatkan ide cerita, kemudian kembangkan menjadi premis seperti tadi ya. Jangan lupa formulanya, deskripsi tokoh utama, tujuan akhir tokoh utama, dan hambatan dalam mencapai tujuan tersebut. Itu formula dari premis. Yang ketiga, setelah ide cerita dan premis jadi, buatlah penokohan tugas utamanya. Penokohan tokoh utamanya saja. Nah, nanti bisa dilihat dari premisnya. Karena ini untuk pelatihan satu aja ya, penokohannya ya, tokoh utama aja. Rinciannya adalah latar belakang tokoh, ciri fisik non fisik, kemudian kebiasaan, dan yang terakhir adalah tujuan. File nanti di-save dalam bentuk PDF atau doc atau apa ya. Yang penting nanti dalam bentuk ketikan lah ya, gitu. Nanti di-save dengan penamaan, nama lengkap, underscore project 1. Kemudian untuk fun challenge-nya, nah ini untuk fun challenge-nya nih. Clue-nya adalah meski sedikit konyol, aku adalah ninja legendaris berambut putih panjang yang menguasai elemen yin dan yang.
selain jago bertarung, aku juga seorang penulis yang piawai. Nah, siapakah dia? Nanti kalau sudah dapat kira-kira siapa dia, silahkan ditebak dalam bentuk gambar. Gambar ini tidak perlu diwarna, oke ya? Dan untuk penamanya, save file dengan nama lengkap underscore FC1. Oke ya. Untuk link pengumpulan nanti akan saya bagikan melalui grup langsung, karena setiap kelas nanti linknya akan berbeda. Oke? Nah, itu untuk tugasnya. Kira-kira ada pertanyaan untuk tugasnya? Silahkan. Oke, ya nanti untuk tugas pertama ini dikerjakan di Word, bisa di apa WP, WP apa WS itu ya. Silakan. Nanti diketik yang penting ya. Bisa di-save PDF, bisa di-save doc atau file apapun yang bisa dibaca lewat file ketik gitu. Untuk pengirimannya nanti link akan dibagikan via grup. Sambil nanti mungkin besok kita kasih ininya ya, kasih rekamannya dari malam ini, sekalian bagikan itu tadi linknya. Oke, sebenarnya begini ya, sebenarnya untuk pengumpulan tugasnya ini ada pertanyaan bagus dan banyak terjadi. Pengumpulannya kalau ada keterlambatan gimana Kak? Gitu ya. Nah, kalau sebenarnya memang artinya terlambat ada pengurangan tugas, maaf pengurangan nilai. Cuma saya sadar dengan keadaan kita sekarang, masalah pandemi yang ada sekarang ini, membuat segalanya kita kerjakan di rumah, termasuk yang mungkin sekolah harus daring di rumah, yang bekerja juga sama, dan akhirnya menumpuk di rumah semua dan mungkin akan mempersulit mengerjakan tugas. Nah, usahakan untuk tugas kerjakan tepat waktu. Seandainya toh terpaksa terlambat, tetap kirimkan ya. Saya berharap kenapa saya tetap terima, karena harapan saya sebenarnya yang utama adalah semuanya bisa belajar di kelas komik ini dengan nyaman. Takutnya kalau tergesa-gesa juga nggak nyaman ya, terutama dengan keadaan sekarang. Jadi saya harapkan tetap dikirim meskipun terlambat. Dan saya akan tidak memberikan pengurangan meskipun dan minta saling pengertiannya ya dari semuanya juga, karena kita nggak tahu kesulitan dari pihak yang lain, jadi makanya kalau saya sendiri tidak memberi pengurangan, tapi tolong tetap dikirimkan, itu aja. Oke. Nah, kenapa saya menyarankan untuk mengirim tepat waktu? Eh, Tujuannya adalah agar kakak-kakak tugasnya nggak numpuk, sebenarnya itu aja sih. Dengan tugasnya nggak numpuk, akhirnya bisa mengerjakan lebih maksimal, itu. Oke, selanjutnya cara buat PDF, itu biasanya pas nge-save file, nanti ada opsionalnya save PDF atau save doc atau apa gitu ya, DX apa-apa gitu. Nah, misalnya seperti itu. Oke, kalau nanti kalau sudah masuk ke proses gambar ya. Nah, untuk gambar yang kira-kira gambar manual itu bisa di-save JPEG dengan cara difoto atau di-scan. Itu aja. Jadi nggak masalah. Save-nya nanti yang penting save JPEG ya, biar biar mudah dan nggak terlalu berat. Untuk tugasnya nanti dikirimkan via link, nanti lewat form Google ya. Kalau untuk fun challenge kalau mau diwarna silahkan, tapi kita tidak mengharuskan ya, bebas. Kalau untuk tugas ketikan sebaiknya di dalam bentuk PDF ya, karena kalau di dalam bentuk format JPEG nanti
Gimana? Karena kan ada beberapa lembar itu tugasnya. Tapi kalau dari tugas challenge-nya kan bentuknya gambar, nanti bentuknya memang JPEG. Untuk pengumpulan akhir berarti hari Selasa minggu depan. Oke ya. Ini sebenarnya sudah hampir selesai Kak, sudah hampir selesai untuk webinarnya. Oke, ini pertanyaan sama. Untuk materi hari ini nanti akan kita bagikan PDF-nya terlebih dahulu, untuk rekamannya kita usahakan kalau nggak malam ini besok. Karena tadi keputus jadi ada 2 rekaman, takutnya nggak ngejar malam ini, gitu ya. Karena harus di-convert dulu. Kalau untuk fun challenge sekedar sketch silahkan nggak masalah, yang penting bisa cukup mewakili kira-kira tebakannya siapa ya gitu. Oke, sekali lagi untuk fun challenge ini nggak wajib, tapi tetap akan diberikan penilaian. Jadi nanti bisa jadi nilai tambah untuk kakak-kakak yang mengikuti ya. Oke, kita stop dulu pertanyaannya. Jadi saya bisa cek pertanyaan lagi. Karena ini sudah mau diakhiri, kan kasihan nanti kuotanya banyak kehabisin. Untuk tugas boleh di kertas, boleh. Yang tugas gambar boleh di kertas. Itu suruh nebak gambar aja Kak. Ya suruh nebak gambar, tapi dalam bentuk gambar, bukan dalam bentuk tulisan ya. Kalau untuk fun challenge-nya. Untuk yang terlambat atau mungkin berhalangan nanti akan ada rekaman yang kita bagikan di grup. Setiap webinarnya seperti itu. Kalau jamnya otomatis jam 23.59 ya, itu maksimalnya ya, belum ganti hari yang penting. Boleh ngetrace nggak Kak Fun Challenge? Silahkan, nggak apa-apa. Oke, tracing atau mungkin ada beberapa orang yang menyebutnya ngeblat gitu ya. Ngeblat atau apa, nebelin ya, apa istilahnya. Nah, ini saya anggap ini jadi kalau yang mau membiasakan diri tracing sebenarnya nggak masalah juga karena ini akan jadi salah satu trik buat belajar sebenarnya gitu ya untuk mempelajari style. Nggak masalah, silahkan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nanti bisa dilanjut di ini ya, dilanjut di grup. Sekali lagi kalau mau bertanya mengenai tugas, mengenai materi, atau sesuatu yang penting, tanyakan melalui info grup komiknya. Jangan di grup komiknya, karena kalau di grup komik kan banyak chat ya, takutnya ketutup chatting-chatting yang lain. Langsung di situ di info grup, coba diaktifin di situ kalau ada pertanyaan yang penting atau pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan tugas atau komik atau materi, silakan. Atau bisa juga misalnya langsung personal chat ke saya juga bisa. Atau ke mentor lain yang nanti kira-kira mengajar selanjutnya siapa bisa. Oke ya, untuk hari ini terima kasih sekali sudah mau bergabung, mau bersabar dengan berbagai macam masalahnya. Terima kasih. Eee, Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bisa bermanfaat, bisa diterima dengan baik. Seandainya ada yang kurang jelas saya mohon maaf, ada kesalahan kami juga mohon maaf. Apapun itu, kita sudah mengusahakan yang terbaik dan semoga bisa menghasilkan yang terbaik juga buat kakak-kakak semua. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, baik tugas wajib maupun challenge-nya. Jangan lupa selalu gabung di webinar,
Karena selain kita bisa tanya jawab langsung, webinar juga ada nilai tersendiri dari kita. Oke, sampai jumpa minggu depan. Saya mau mundur diri, pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sehat selalu, tetap semangat, jangan menyerah kalau lagi belajar mungkin susah. Mudah-mudahan nanti akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Thank you, bye all.